Dari aja, aku isi screen mungkin ya. Layarnya udah ada belum ya di teman-teman? Di saya masih loading. Oke, mungkin kalau udah boleh berkabar kali ya. Sudah ada teh. Oke, mungkin aku zoom dulu. Oke, aman ya layarnya? Oke, oke, bisa mulai. Mungkin kita mulai untuk responsif propagasi tumbuhan pada sore hari ini gitu ya. Oke, yang pertama, nah pertama itu apa sih propagasi tumbuhan? Nah, tadi juga di kuis ada ya nomor satu pertanyaannya. Jadi, propagasi tumbuhan itu adalah perbanyakan tanaman dan menumbuhkan tanaman dari berbagai sumber. Nah, sumber yang bisa digunakan untuk propagasi ini sendiri bisa menggunakan batang, akar, ataupun daun dari tumbuhan yang akan dipropagasi gitu ya. Untuk metodenya sendiri, propagasi tumbuhan ini dapat dilakukan secara generatif ataupun vegetatif. Nah, untuk cara generatifnya yang sudah kita ketahui pada umumnya yaitu melalui penyerbukan. Melalui penyerbukan ini memiliki keuntungan yang pertama mudah dilakukan dan juga murah karena dia tidak memerlukan alat tambahan ataupun tidak perlu dilakukan di dalam lab khusus seperti itu. Namun dia memiliki kekurangan juga propagasi tumbuhan secara generatif ini yaitu membutuhkan waktu yang lama dan memiliki kemungkinan munculnya variasi genetik. Untuk penyerbukannya sendiri itu ada beberapa jenis gitu ya, empat yang biasa kita ketahui yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan juga penyerbukan dasar. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu apa perbedaan dari empat penyerbukan secara propagasi tumbuhan generatif ini? Boleh tulis di kolom chat bagi teman-teman yang tahu. Layar aku kelihatan kan ya? Atau ngeliat? Oke, mungkin kalau untuk perbedaannya, kalau penyerbukan sendiri ini biasanya terjadi pada tumbuhan monozigot, yaitu serbuk sari yang jatuh ke kepala putik pada tumbuhan atau bunga yang sama. Contohnya biasanya terjadi di mangga, jambu, atau kembang sepatu. Lalu untuk penyerbukan tetangga sendiri, yaitu terjadi saat serbuk sari dari kepala putik bunga yang berbeda itu jatuh pada tumbuhan yang sama. Kalau tadi penyerbukan sari itu pada bunga yang sama, kalau penyerbukan tetangga pada bunga yang berbeda tapi satu tumbuhan yang sama. Lalu untuk penyerbukan silang, ini serbuk sari dari kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan namun masih dalam satu jenis. Sedangkan untuk penyerbukan pastar, penyerbukan dia yaitu jatuhnya serbuk sari dari tumbuhan yang memang jenisnya pun berbeda gitu. Kalau di penyerbukan silang tadi jenisnya masih sama tapi tumbuhannya berbeda. Nah, kalau penyerbukan basar ini tumbuhannya pun jenisnya berbeda. Suara aku aman kan ya, Hajar dan teman-teman?
Aman teh. Oke, baik. Mungkin kita ke slide selanjutnya. Nah, kalau propagasi tumbuhan itu, kalau propagasi tumbuhan generatif tadi secara menyerukan, maka propagasi tumbuhan secara vegetatif itu apa? Yaitu propagasi tumbuhan yang tidak terjadinya penyatuan gamet jantan, yaitu melalui kemampuan totipotensi tumbuhan. Nah, kemampuan totipotensi tumbuhan itu yaitu kemampuan sel untuk berkembang menjadi tipe sel, jaringan, organ, atau sebuah organisme yang berbeda dan menjadi organisme yang utuh, gitu, individu yang utuh. Nah, selain kemampuan totipotensi, ada juga kemampuan kompeten. Kalau pada setiap tumbuhan itu pasti ada kemampuan totipotensinya, tapi tidak semua kemampuan totipotensi yang ada pada tumbuhan ini dapat diekspresikan. Hal ini berhubungan dengan kemampuan pada tumbuhan yang disebut dengan kompeten, yaitu kemampuan sel yang dapat berinteraksi melalui responsnya terhadap perubahan lingkungan. Jadi, kemampuan ini berdasarkan perubahan lingkungan gitu. Apakah tumbuhan yang ada di lingkungan baru, misalnya di media tanah baru ini, lingkungannya kompeten tidak untuk tumbuhan ini mengekspresikan kemampuan totipotensinya sehingga dapat tumbuh menjadi sel, jaringan, atau individu baru. Sini ada contoh ya pada potongan Sansevieria yang ditancapkan ke tanah, seharusnya akar yang tumbuh ini banyak. Namun ini yang tumbuh hanya sedikit karena tidak semua sel yang totipotent itu kompeten. Tidak semua dapat merespon perubahan lingkungan sehingga jumlah akar yang dihasilkan tidak banyak. Nah, untuk propagasi tumbuhan secara vegetatif ini terbagi menjadi makropropagasi dan mikropropagasi. Kalau makropropagasinya sendiri ada yang melalui biji atau tanpa biji, sedangkan mikropropagasinya biasanya dilakukan secara kultur jaringan. Untuk keuntungan dari propagasi tumbuhan secara vegetatif ini, waktu yang dibutuhkan biasanya lebih singkat dan bisa menghasilkan banyak individu gitu dalam sekali tanam. Dan juga sifat dari individu yang dihasilkan ini biasanya sama atau bahkan lebih unggul dari induknya. Gitu. Namun kekurangannya membutuhkan alat tambahan dan juga biasanya membutuhkan biaya yang lumayan gitu ya. Misalnya dalam kultur jaringan karena memerlukan bahan-bahan dan juga laboratorium khusus. Lalu perumahan induk biasanya akan terbawa oleh individu baru. Nah, untuk propagasi tumbuhan vegetatif melalui biji ini, yang pertama ada polyembrioni. Polyembrioni ini merupakan pembentukan lebih dari satu embrio yang terjadi pada biji yang dikecambahkan. Biasanya terjadi karena adanya peristiwa apomixis. Peristiwa polyembrioni ini terjadi karena adanya pembelahan embrio yang sudah ada atau embrio berasal dari sel-sel dalam kandungan bagas dan sel kultur yang dibuahi, lalu kantong embrio lebih dari satu dalam satu ovulum, dan juga aktivitas sel-sel sporofilik atau sel-sel soma pada ovum. Mungkin teman-teman C22 ada yang tahu gak contoh tumbuhan yang propagasinya merupakan polyembrioni itu? Enggak, yang tahu boleh tulis di kolom chat. Oh ya, Rizka jawab jeruk, betul. Biasanya ini terjadi pada tumbuhan jeruk atau citrus. Selanjutnya, ada apomixis. Tadi ini juga ada soalnya di kuis ya. Apa perbedaan apomixis dan amfimixis? Nah, kalau apomixis ini proses perbanyakan tumbuhan yang tidak melibatkan meiosis dan fertilisasi atau secara vegetatif ini. Kalau amfimixis itu terbentuknya embrio melalui proses perubahan sperma dengan ovum. Atau biasanya disebut dengan generatif juga. Nah, untuk vegetatif, untuk apomixis sendiri ini ada berupa bentuk diplospori dan juga apospori. Apa perbedaannya? Nah, untuk diplospori ini berasal dari sel induk megaspora yang mengalami mitosis dan membentuk kantung embrio. Sedangkan apospori berasal dari sel nucleus di dekat sel induk megaspora yang mengalami mitosis dan akhirnya berkembang menjadi kantung embrio. Nah, ini ada bagannya ya, dapat kita lihat. Untuk amfimixis, dia mengalami proses meiosis dan juga ada double fertilization gitu. Jadi dia melalui proses peleburan sperma dan juga gamet gitu ya.
sperma dan juga ovum. Nah, lalu untuk diplospori, di sini dia berasal dari sel kandung lembaga. Sel kandung lembaga megaspora, maaf, dari sel induk megaspora yang tidak mengalami meiosis itu akan menjadi diplospori gitu, dia mengalami mitosis. Lalu untuk apospori itu berasal dari nucellus. Selanjutnya ada propagasi tumbuhan vegetatif tanpa biji. Nah, untuk propagasi tumbuhan vegetatif tanpa melalui biji ini membutuhkan alat-alat gitu ya. Alat-alatnya cukup khusus namun umum gitu dapat ditemukan biasanya. Nah, alat-alatnya ini yang pertama ada scatters atau gunting pemangkasan yang bisa digunakan untuk membentuk semua stek dari semua bahan tambahan. Lalu ada juga gunting biasa untuk membentuk stek batang yang lunak atau tipis. Lalu ada pisau. Pisaunya di sini ada pisau yang biasa, ada juga pisau yang khusus untuk oklasi tunas atau pematangan. Nah, yang pertama, vegetatif yang pertama yaitu ada stek. Nah, stek ini perbanyakan dengan cara memotong bagian tubuh tanaman untuk ditanam sehingga menghasilkan tanaman yang dapat tumbuh sendiri. Untuk stek sendiri ini ada melalui stek akar, stek batang, dan juga stek daun. Langsung ke yang pertama ada stek akar. Untuk metodenya sendiri, stek akar ini biasanya potongannya dipisahkan dari tanaman induknya sebesar dengan diameter kurang lebih 1 cm dan panjang kurang lebih 5-10 cm. Nantinya akar yang sudah dipotong dari tanaman induk ini akan diletakkan di media khusus, media tanam yang sudah disiapkan dengan posisi horizontal gitu ya. Dan nanti stek akar ini akan membentuk sistem perakaran adventif dengan kemudian akan membentuk tunas. Selanjutnya ada stek batang. Stek batang ini dapat menggunakan 3 macam batang yang ada pada tumbuhannya. Yang pertama ada stek pucuk atau berkayu lunak, lalu ada batang semi keras dengan daun, dan juga stek batang keras tanpa daun. Namun biasanya kita banyak menggunakannya stek pucuk atau berkayu lunak gitu ya, karena dia lebih mudah loh. Nah, untuk stek batang ini biasanya dipotong sepanjang 10-25 cm dari pucuk dengan miring sudutnya yaitu 45-50 derajat. Hal ini bertujuan agar permukaan fanya lebih besar dan mempercepat respons pertumbuhan. Selanjutnya nanti stek batang yang sudah dipotong ini akan disimpan di media, tapi sebelumnya biasanya akan ditaruh dulu gitu ya, diletakkan direndam di air gitu, direndam di air yang sudah biasanya ada stimulus untuk perkembangannya gitu, bisa ada berupa air kelapa, bisa berupa jus tomat gitu ya, jadi dicampur lalu direndam, biasanya tidak perlu lama-lama. Nah, setelah direndam, nanti akan ditanamkan ke media. Setelah ditanamkan, ini nanti akan disungkup dengan plastik, yang nanti ini akan berfungsi untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya ada stek daun. Stek daun ini bisa berupa stek daun dengan tangkai ataupun tanpa tangkai. Untuk stek daun dengan tangkai, tangkainya nanti akan ikut ditanam ke dalam media. Nah, nanti langsung ditancapkan saja seperti itu, langsung ditancapkan. Contohnya ada pada Soleus dan juga Saint Aulia. Lalu ada juga yang tanpa tangkai, yang ini hanya menggunakan helaian daun saja. Contohnya pada tanaman hias golongan sukulen dan juga jeruk nipis. Untuk tadi kalau sebelumnya ada stek dengan tangkai atau tanpa tangkai, maka ini ada dengan potongan daun. Nah, untuk potongan daun ini biasanya menggunakan tanaman sansevieria atau demartoa dan juga begonia. Jadi nanti setiap yang akan digunakan untuk stek ini akan dipotong terlebih dahulu berbentuk miring ataupun V seperti ini agar memperluas muka-muka, lalu akan ditanamkan ke dalam media. Jika menggunakan helai daun
langsung juga dapat dipatahkan atau dikerat terlebih dahulu agar luas permukaan lubang bertambah sehingga nanti dapat memicu pertumbuhan tunas baru. Selanjutnya ada layering. Seperti di kuis tadi ya, pertanyaannya apa? Secara umum teknik layering dibagi dua, yaitu, teknik layering secara umum ini dibagi dua menjadi air layering atau cangkok dan juga teknik layering perundukan. Nah, teknik layering ini merupakan teknik perpanjangan tanaman di mana tanaman baru tetap melekat sebagian pada tanaman induk dan membentuk akar baru. Untuk tipe-tipenya, yang pertama ada tip layering atau perundukan puncup. Nah, kalau untuk perundukan puncup ini, dia cabang yang akan di layering ditanam sepanjang 3-5 cm ke dalam tanah, dan nantinya ujung cabang ini akan muncul ke permukaan. Setelah 2-3 bulan, ujung cabang yang terbenam dalam tanah ini akan membentuk akar. Nah, selanjutnya ada simple layering. Simple layering ini mirip dengan tip layering sebelumnya, namun untuk ukuran panjang cabang yang ditanam itu lebih panjang sebesar 10-25 cm gitu ya. Dan tetap ujungnya akan muncul di permukaan. Selanjutnya ada perundukan ganda. Jika untuk perundukan ganda ini, dia akan berselang-seling gitu. Jadi akan dibenamkan, nanti muncul lagi cabangnya, dibenamkan lagi, lalu muncul, dibenamkan lagi, lalu muncul ke permukaan. Ini dapat dilakukan sesuai cabangnya, sesuai panjang cabangnya sendiri. Nah, nanti tunas dan akar yang muncul ini akan dipotong setelah muncul, lalu ditanam ke media atau ke tanah yang berbeda, sehingga nanti akan menghasilkan beberapa individu yang utuh. Selanjutnya ada mound layering. Untuk mound layering ini menggunakan pangkal batang dari tumbuhan induk yang akan dipotong. Setelah dipotong, akan ditanam ke dalam tanah. Nantinya dari pangkal ini akan muncul tunas-tunas dan akar baru. Dan nanti setelah ini akan dipotong. Akar tunas-tunas yang muncul ini akan dipotong dengan memperhatikan posisi akarnya juga ya. Jadi dipotongnya akan dilakukan di bawah akarnya gitu. Jadi tidak sampai memotong akar yang sudah tumbuh, lalu nanti tunas-tunas ini akan ditanam ulang sehingga menghasilkan individu baru yang utuh. Selanjutnya ada teknik layering berupa cangkok. Untuk cangkok sendiri, ada cangkok monokotil, air layering untuk monokotil. Biasanya untuk monokotil ini, teknik layeringnya atau teknik cangkoknya ini menggunakan tumbuhan yang memiliki kambium gitu, dan memang jarang gitu ya, jarang dilakukan dan agak sulit untuk berhasil gitu. Makanya tumbuhannya pun tidak banyak yang bisa digunakan untuk air layering pada monokotil ini. Contohnya untuk air layering pada monokotil ini dapat dilakukan untuk tanaman Dracaenas dan Demsanas. Ini tekniknya berupa membuat sodetan ke arah atas sepanjang 3-5 cm, dan nanti akan diletakkan namanya tusuk gigi di antara sodetan ini. Untuk sodetannya itu tidak terlalu tebal, namun sampai terlihat kambiumnya. Nah, nanti setelah itu akan dibungkus dengan plastik yang di dalamnya sudah diletakkan media, dapat berupa sabut kelapa atau mungkin tanah juga, dan nanti akan diikat seperti yang ada di gambar, lalu akan diberikan lubang-lubang pada plastiknya ini. Lalu selanjutnya ada air layering untuk dikotil. Kalau untuk monokotil tadi itu sodetannya kecil saja gitu ya, misalnya 3-5 cm, tapi jangan sampai terputus. Maka kalau untuk yang dikotil ini, dia dikuliti gitu ya, dikuliti dengan sayatan paralel sekitar 3-4 cm pada kulit batang hingga lapisan kambiumnya terlihat.
Nah, nanti lapisan kambium yang sudah telat ini akan didiamkan, batangnya akan didiamkan selama 24 jam, lalu kemudian dibalut tanah pada tempat sodetan yang sudah tersedia, dan ditutup dengan plastik, juga dibuat lubang-lubang kecil gitu ya, seperti yang monokotil tadi. Selanjutnya ada juga air layering dengan media air. Jika tadi dua sebelumnya yaitu menggunakan media tanah atau sabut kelapa, maka untuk air layering dengan media air ini kita menggunakan air seperti ini gitu ya. Makanya dimasukkan ke dalam air untuk yang sudah disedot ini. Untuk cangkok sendiri atau air layering ini tidak disarankan menggunakan bubuk ya, karena dapat menghambat pertumbuhan akar. Selanjutnya setelah layering ada grafting. Nah, grafting ini adalah penggabungan bagian-bagian dari dua tumbuhan yang terpisah, sehingga bagian-bagian ini akan menyatu dan tumbuh menjadi satu tumbuhan utuh. Untuk grafting sendiri diperlukan dua komponen utama, yaitu stalk atau batang bawah dan juga spion atau batang atas. Untuk stalk dan spion yang digunakan sendiri ini biasanya menggunakan tumbuhan yang berasal dari varietas yang sama gitu. Jadi dia memang berasal dari genus yang sama. Atau masih dalam satu spesies. Nah, untuk syarat-syaratnya sendiri untuk batang akar itu memiliki sistem perakaran yang cukup kuat dan tahan terhadap serangan atau hama penyakit. Lalu memiliki batang yang kuat dan kokoh sehingga akan mampu gitu ya menahan sionnya nanti ditanamkan pada stok dan juga dapat tumbuh akar. Lalu memiliki kambium yang aktif dan nanti menggunakan media yang cukup basah gitu yang ada pada stoknya ini. Batang skim sendiri syaratnya yaitu karakter yang dipilih yaitu yang unggul, dalam keadaan sehat, kuat, dan bebas hama penyakit. Lalu pengambilan spion ini disarankan menggunakan gunting setek atau khusus atau silet yang tajam dan juga yang bersih gitu ya, agar tidak terkontaminasi oleh penyakit. Nanti batang spion ini diambil dari batang yang lurus dan dari percabangan yang sehat dan tumbuh subur. Disarankan juga diambil dari bagian cabang yang terkena sinar matahari, sehingga memungkinkan cabang memiliki mata tunas yang tumbuh, sehat, dan subur. Panjang yang biasanya digunakan dari spion ini yaitu kurang lebih 10 cm dengan diameter yang disesuaikan dengan diameter batang stoknya atau biasanya kurang lebih 1 cm. Untuk jenis-jenisnya yang pertama ada apical graftage, yaitu teknik penyambungan batang atas dengan batang bawah sehingga terbentuk tanaman baru yang mampu bersesuaian satu sama lain. Selanjutnya ada side lateral graftage. Untuk side atau lateral graftage ini yaitu batang bawah disayat namun masih melekat gitu. Sayatannya ini masih melekat pada batang ini sehingga nanti batang spion yang ditanam ini akan menyesuaikan dengan sayatan dari batang stok ini. Nah, nanti akan disisipkan dan diikat. Selanjutnya ada bud graftage. Untuk bud graftage ini atau penyambungan yang dilakukan pada celah kulit dan batang dari calon batang bawah ini bisa dilakukan untuk beberapa batang spion gitu ya. Jadi dalam satu batang ini bisa ada 3 atau mungkin 4 sesuai dengan ukuran dari batang stoknya ini. Selanjutnya ada root graftage, ini grafting menggunakan akar. Jadi potongan stoknya ini berupa akar dan nanti akan ditanamkan batang spion atau shoot-nya. Lalu nanti akan tumbuh menjadi individu baru. Teknik ini biasanya digunakan atau diaplikasikan pada apel. Selanjutnya ada approach graftage. Approach grafting ini merupakan metode pendekatan dua tanaman yang tumbuh mandiri secara bersama-sama yang biasanya dilakukan ketika dua tanaman ini memiliki kekuatan
dalam pertumbuhannya. Biasanya dilakukan dengan pada tanaman bonsai. Sini ada contohnya rootstock, lalu ada juga skionnya. Nah, nanti mereka dekatkan gitu ya, didekatkan. Terus sebelumnya dilakukan sayatan terlebih dahulu. Jadi kambium dan kambiumnya akan sama-sama bertemu. Lalu selanjutnya ada repair grafting atau digunakan untuk biasanya memperbaiki kerusakan yang terjadi pada pohon yang sudah dewasa. Pencangkokan atau grafting ini biasanya dilakukan di sekitar bagian yang terluka dan akan dipasangkan di kedua ujung atas dan bawah kulit kayu yang masih hidup dan tidak rusak untuk yang branch grafting ini. Sedangkan untuk emerging ini mengganti sistem akar pada pohon yang sudah rusak. Jadi nanti akan diletakkan sekian baru gitu ya, namun di bagian bawahnya. Selanjutnya ada budding. Budding ini merupakan modifikasi dari grafting yang melibatkan penggunaan spion yang hanya terdiri atas satu tunas yang melekat pada suatu batang atau tangkai. Syaratannya itu tanaman yang mempunyai perakaran baik yang digunakan sebagai stok, lalu tanaman yang mempunyai buah lezat yang biasa diambil mata tunasnya dan ditempelkan pada batang bawah dengan disebut dengan spion. Untuk tipe-tipenya yang pertama ada T-budding. T-budding T-budding ini yaitu batang stoknya akan disayat membentuk huruf T dan nanti akan membentuk seperti perisai ini. Lalu nanti ada mata tunas atau skionnya nanti akan ditempelkan di sini. Dan nanti akan direkatkan lagi, di-cut, sehingga nanti akan muncul atau tumbuh individu baru. Biasanya dilakukan pada buah-buahan seperti persis. Selanjutnya ada jepit di samping dan untuk batang skionnya yang tadi tetap ada harus ada mata tumisnya. Lalu nanti akan ditanamkan, diselipkan di sisi yang sudah dipotong, lalu akan didekatkan. Selanjutnya ada patch budding. Patch budding ini akan berbentuk ya, untuk sayatannya berbentuk persegi panjang dari kulit kayu yang berisi satu tunas dan nanti akan diambil untuk skionnya berbentuk persegi juga dengan mata tunas yang sudah ada, lalu nanti akan direkatkan juga dan nanti akan tumbuh menjadi individu baru. Untuk patch budding ini biasanya dilakukan pada tumbuhan yang memiliki kulit kayu yang tebal seperti kemiri. Nah, untuk grafting dan budding ini ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan gitu ya. Misalnya yang pertama ada rootstock dan skion yang harus kompatibel, yaitu berasal dari satu jenis dengan varietas yang berbeda, lebih mudah menyatu dibandingkan tumbuhan dari dua taksa yang jaraknya sangat jauh. Misalnya tanaman apel dengan mahoni. Lalu batang stok dan skion yang digunakan disarankan memiliki umur yang sama. Lalu setelah grafting dan budding selesai, seluruh permukaan potongan harus dilindungi dari kekeringan. Jadi harus dilakukan pengecekan secara rutin untuk disirami dengan air gitu ya, untuk disirami dengan air. Lalu dilakukan perawatannya seperti yang sudah tadi disampaikan selama periode tertentu setelah grafting dibuat. Jadi untuk memastikan medianya ini tetap basah, media tanamnya ini. Selanjutnya ada gen dan hormon. Nah, gen dan hormon ini adalah dua komponen yang mempengaruhi perkembangan dan tumbuh pada propagasi tumbuhan. Untuk gen sendiri yang berperan dalam dan perkembangan tanaman ini bergantung pada fase atau tahapnya. Sedangkan untuk hormon biasanya yang bermanfaat itu yang berperan yaitu auksin, sitokinin, giberelin, asam absisat dan asam absisat, etilen dan juga prasinosteroid. Nah, untuk peran dan fungsi sendiri, untuk auksin ini dia dapat memicu kalus, lalu akan membentuk klorofil, lalu pembentukan akar dan tunas, membentuk embryogenesis somatik,
meristem dan ujung tunas dan juga akan menghambat dihasilkannya IAA oksidase. Untuk giberelin, berbeda dengan auksin ya, giberelin ini dapat menjadi penghambat, tidak hanya tidak menjadi pemicu namun menghambat, dapat menghambat morfogenesis, pembentukan tunas, pembentukan akar, embryogenesis somatik, dan juga pembentukan akar serta tunas. Lalu untuk sitokinin ini dapat membentuk sel, pembentukan tunas adventif, dapat menginduksi proliferasi tunas aksiler, dan menghambat pertumbuhan akar. Lalu untuk asam absisat, sama seperti giberelin tadi, dapat menghambat pertumbuhan kalus, menghambat pertumbuhan embryosomatik dan juga zigotik. Selanjutnya ada etilen. Untuk etilen ini tidak memiliki efek pembelahan dan pertumbuhan terhadap sel. Sama seperti asam absisat dan juga giberelin tadi, dia menghambat pertumbuhan tunas, akar, sel, dan juga perkesambahan. Lalu untuk maaf, sama seperti giberelin dan juga tadi sebelumnya, dua sebelumnya, untuk asam absisat ini dia akan mendukung perpanjangan dan pembahan sel tunas, lalu mendukung mendukung namun menghambat juga pertumbuhan akar, mendukung diferensiasi silen sama perkembangan, dan diperlukan untuk pertumbuhan tabung polen, juga mendukung perkecambahan biji. Mungkin sekian untuk pematerian dari aku. Enggak, kepada Hajar mungkin berarti ke sesi diskusi ya. Baik, Teteh, terima kasih atas pemaparan materinya. Sebenarnya suara saya masuk ya, Teh?